Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah, video terakhir untuk tahun 2023. Kali ini kita tetap lanjut dalam topik narasi 2024 dan sampai nanti bulan Januari aja kita masih bakal ada beberapa topik lain yang belum sempat dibahas di bulan Desember. Untuk saat ini kita lanjut dengan yang sebenarnya mungkin paling banyak orang sukain ya, apalagi untuk penutup tahun, yaitu tentang komentar pasar dan tentang makro. Oke, let's go. Hey guys, jangan lupa untuk dibaca disclaimer-nya. Dan sekarang kalau kita langsung masuk, itu sebenarnya ngomongin dari kembali tahun 2022, terus rekap singkat tentang 2023 sebelum kita nanti kasih prediksi dan pandangan tentang 2024 akan jadi tahun yang seperti apa. Tahun lalu tuh semuanya rungkat, 2022 ya. Sentimen risiko tuh kayak nyangkut di got, performa saham terburuk sejak tahun 2008 dan pasar kripto berantakan. Bitcoin aja yang aset terbesarnya itu turun lebih dari 75% dari all time high, titik tertingginya, dan banyak aset kripto tuh terbantai lebih parah, khususnya altcoins. Bank sentral di seluruh dunia juga berupaya untuk menumpas inflasi, terus ada kondisi finansial yang makin ketat, terus ada kayak ini terus-menerus terjadi dan tidak berakhir. Terus kalau kita lihat di tahun 2023, bener-bener dia tuh datangnya ngeflip segala hal ya. Kayak tiba-tiba berubah drastis, dan tahun ini benar-benar seru untuk para pengamat makro sama para antusias yang ada di pasar kripto juga. Kelihatannya seperti ada akhir dari siklus Fed, Bank Sentral di Amerika Serikat, untuk berhenti mengetatkan keadaan finansial dan moneter. Likuiditas membaik juga, selera risiko mulai akhirnya balik, dan pasar terus menentang kaum-kaum yang tadinya pada skeptis kalau tahun 2023 itu bakal jadi tahun bagus. Bottom pasar mulai terlihat pas 2022 akhir itu diakhiri sama kolapsnya FTX. Industri kripto bahkan sampai tarung ya, sempat sama politikus, sama regulator, dan situasi Binance yang tadinya banyak ketidakpastian akhirnya mulai sedikit berkurang ketidakpastiannya itu. Sepanjang tahun 2023 itu pasar kripto menyelesaikan banyak hal, melebihi ekspektasi kadang, dan mengejutkan para entusias kripto. Kalau misalkan kalian udah ngikutin Republik Rupiah selama tahun ini atau mungkin dari sebelumnya bahkan, terima kasih untuk yang loyal, support, dan selalu ngikutin edukasi dan informasi dari kami. Adonannya itu jadi kayak siap ya untuk kita aduk untuk pasar kripto nanti di tahun depan 2024 untuk memulai kondisi yang semakin panas. Tantangan-tantangan makro tuh akhirnya malah jadi dorongan yang positif, dan kekhawatiran regulator cukup mereda bisa dibilang. 2024 mungkin bisa jadi salah satu tahun kripto yang pivot luar biasa bermakna. Kita jelasin alasannya kenapa. Poin pertama itu dorongan likuiditas sama siklus kripto. Kita bakal bahas di sini tentang global, terus sama tentang di kripto sendiri dari sisi Bitcoin yang memimpin, apa poin-poin penting di setiap siklus. Nah, pas kita masuk tahun 2023 ini, sebenarnya banyak yang prediksi ini bakal jadi tahun yang penuh kesulitan ya. Inflasi, kenaikan suku bunga, dan sampai kekhawatiran resesi ada di mana-mana. Itu yang tidak diantisipasi orang adalah rebound, pantulan positif yang ternyata merupakan dorongan dari likuiditas global. Yang tadinya likuiditas benar-benar kering di seluruh dunia, mulai ada pantulan positif dan rebound dari bottom tahun lalu. Orang-orang di sentimen terendah negatif sampai dipikir 2023 bakal lanjut demikian. Makanya bottom likuiditasnya itu pas di pucuknya investor tuh pada pesimis, yaitu dia di akhir tahun 2022. Dan kalau misalkan kalian lihat kembali ya dari video-video kita selama setahun terakhir, mungkin dari pas FTX collapse itu sama di awal tahun, mungkin kalian sudah sadar kalau kami itu selalu membahas tentang potensi tahun 2023 jadi periode untuk akumulasi. Nah ini 11 bulan lalu, ini pas Januari ya, tahun 2023 saatnya akumulasi. Itu jadi menandakan orang-orang yang cukup berani mengambil risiko meskipun sentimen lagi buruk-buruk banget karena FTX collapse, akhirnya bakal menikmati keuntungan yang signifikan di tahun 2023. Karena seperti yang kita udah tahu, Bitcoin sudah hampir 200% itu gerakan performanya. Dan kalau udah ngomongin soal altcoins yang market capnya lebih kecil, wah jauh lebih signifikan lagi profitnya. Jadi pandangan kami optimis
news memang sepanjang tahun 2023 ini. Dari berbagai analisis on-chain yang kami kasih, kayak dari mulai pas Bitcoin tuh bangkit dari kematian, ini banyak banget analisis on-chain, metrik, dan pandangan pasar yang mulai kami pikir ini ya udah selesai, bottomnya itu di situ pas FTX collapse, dan bear market itu sedang dalam fase pemulihan. Makanya mungkin kalau kalian udah lama nonton analisis on-chain dan komentar pasar kita di YouTube, atau bahkan gabung di member tuh kan hampir setiap hari kita update, itu kami selalu ngomongin konsep soal ini dari gigi netral udah maju nih ke gigi 1, udah siap-siap untuk maju. Dan kami memang semakin jelas seiring berjalannya waktu ke pertengahan tahun itu, jadi mulai ngomongin periode akumulasinya itu tepat dan siap-siap kita ini untuk siklus bull market yang berikutnya. Cuman bahkan selama kami update ini pun banyak yang mengira kalau rally harga yang positif di Bitcoin, aset kripto, altcoin itu semua cuman ini rally positif bear market. Jadi masih bear market, cuman kan biasa di bear market ada lonjakan harga positif. Cuman analisis kami pikirnya tuh sebaliknya. Justru semakin masuk pertengahan tahun yang tadi saya bilang, ini permulaan siklus baru tuh mulai tampak. Dan bisa dibilang ini bull market yang rally-nya memang paling dibenci ya. Mungkin karena banyak yang masih trauma, banyak yang kena PTSD, jadi pada ketinggalan posisi, akhirnya emosional melihat gerakan pasar. Salah satu nama yang utama kita bisa sebut itu ya si Capo sendiri. Makanya kalau kita itu pendekatannya, entah kita trader, entah investor, sama aja. Kita bisa pendekatannya itu melihat tren. Jadiin tren itu teman kita. Makanya di bahasa Inggris istilahnya trend is my friend. Jadi bukan berusaha kita kayak pasar lagi apa dibilang ini salah nih pasar. Karena pasar tuh ya bukti orang sedang melakukan sesuatu, dan pasar itu bukti dari perilaku investor tuh pada ngapain. Kalau pada beli banyak, permintaan lebih gede daripada supply, ya jelas itu jadi bull momentum. Jadi kita memandang tren tuh sebagai teman aja, nggak perlu berusaha ngelawan, berusaha kontrarian, tinggal diikutin aja. Kalau bullish ya udah, kalau bearish ya kita tinggal pantau outlook berikutnya itu. Jadi kalau kita lihat ke chart yang disediakan sama Delphi Digital di sini, benchmark untuk ekuitas Amerika Serikat yang utama, indeks S&P 500 itu lagi nembus ATH baru. Bukan di sini sih chartnya maksud saya, tapi nanti ada hubungannya. Itu memang ATH baru cocok jadi headline news gitu ya. Cuman yang lebih penting lagi, artinya ini bukan cuman rally bear market. Ini nambah tekanan investor dan manajer fund yang tadinya pengen nambah risiko akibatnya. Dan hubungannya apa sama chart yang di sini? Ini tampak seperti proyeksi FOMC gitu ya dari Fed. Itu tampak sedang pause yang entah sampai kapan. Itu diduga akan lebih banyak tekanan beli akibatnya. Jadi selama investor tuh jadi lebih berani dan mengalokasikan lebih banyak duit untuk yang lebih berisiko, itu jadi nyambung sama proyeksi-proyeksi orang yang memandang kalau baru-baru ini aja sih sebenarnya mereka berpikir akan ada banyak pemotongan suku bunga nantinya. Dan kripto tuh bakal diuntungkan dari sini. BTC tuh kalau dibandingin sama kelas aset lain tuh jadi seolah-olah kuda yang paling cepat larinya. Dan lonjakan harga BTC yang baru-baru ini aja sampai melampaui breakoutnya si saham tradisional seperti Nasdaq. Indeksnya Nasdaq sendiri aja naik lebih dari 50% loh year to date. Cuman tetap Bitcoin itu melampaui itu, lebih unggul. Dan kalau kita lihat chart yang di Glassnode ini sempat kita bahas di salah satu video sebelumnya, itu juga performa Bitcoin bener-bener breakout melawan kawanan aset boomernya ya bisa dibilang, yaitu si emas. Bahkan selama emas tuh coba untuk klaim ATH baru aja, tetap Bitcoin itu lebih melampaui performanya. Jadi kalau yang atas ini itu Bitcoin melawan USD, kalau yang bawah ini Bitcoin melawan emas. Jadi bener-bener outperformance-nya itu kuat banget ya. Cuman yang kelihatan nggak outperformnya ya kalau pas dia lagi downtrend parah banget kayak pas di bottom siklus kemarin FTX collapse itu. Sedangkan kalau emas kan relatif stabil meskipun momentum-momentumnya itu bearish. Jadi selain BTC, memang aset kripto lain di pasar kripto yang lebih luas itu juga yang market cap-nya besar-besar pada breakout. Contoh yang paling utama yang sering kita bahas tahun ini yaitu Solana sejak FTX collapse. Jadi partisipasi investor tuh meluas karena adanya tren kenaikan yang baru ini. Cuman ya belum menarik retail yang mainstream, itu belum ada. Karena media-media keuangan aja belum meliput di mana-mana tuh ngomongin soal kripto. Rasanya kripto jadi kayak ada di fase yang kripto tuh masih jelek kalau belum nyentuh all time high, kayak gitu bisa dibilang. Mungkin nanti akan ada waktunya, bukan mungkin, pasti nanti akan datang waktunya dimana orang-orang tuh bakal lebih tertarik memantau kripto
Kalau harganya udah lebih tinggi lagi, biasa mereka selalu ketinggalan di atas belinya. Lebih mahal baru mau. Dan itu nanti kalau harga udah menarik perhatian, arus-arus modal masuk, terus aktivitas di jaringan blockchain meningkat, terus jadinya kita bakal naik lebih tinggi lagi di tahun 2024 sebelum orang-orang baru, retail-retail mainstream itu pada FOMO berbondong-bondong masuk. Kalau misalkan kita ngeliat chart ini yang sama udah kita pernah bahas sebelumnya, ini merupakan performa harga Bitcoin sejak bottom pasar, sejak low cyclus. Dan kalau kita ngeliat sejauh ini memang Bitcoin terus mengikuti pola-pola siklus sebelumnya. Tentu kita nggak perlu masukin yang siklus paling lama ya, 2013-15 itu kan bener-bener market capnya masih mini banget, jadi sama aja kayak micin, gampang untuk naiknya. Dan kalau kita bandingin sama yang 2017, 2019 itu lebih mirip, bener-bener polanya itu masih mengikuti. Dan sejauh ini harga BTC itu sesuai dengan keadaan pasca bottom terjadi. Artinya masih ada keuntungan signifikan yang akan datang yang belum kita alami, belum terjadi. Ingat kalau polanya serupa ya. Nah, kemarin kita habis ngasih tweet juga menarik di Twitter. Ini kita ngasih data on-chain menjelang halving. Ini tapi udah November sih, jadi mungkin ada beberapa angka yang sudah mulai berubah. Tapi intinya kita bahas halving itu apa, reward block itu apa, kapan halving terjadi. Kalau mau follow Twitternya Republik Rupiah, jangan ketinggalan banyak konten yang kita bakal lebih post sering lagi di tahun 2024 nanti. Ini di sini kita bahas ya tentang berapa hari lagi nih menuju halving. Harga-harga BTC sebelum halving itu biasanya naiknya berapa persen dibandingin halving-halving sebelumnya. Tapi di sini bahkan yang halving pertama aja kita masukin, karena kan halving belum terjadi banyak. Jadi ya mau nggak mau kita masukin data meskipun memang kenaikan yang di awal itu terlalu fantastis untuk terulang lagi. Jumlah hari untuk nembus all-time baru sejak halving itu terjadi. Terus bahkan sampai kita ngasih tahu kenaikan Bitcoin itu kalau dari halving terjadi sampai pas puncak siklus top paling pucuknya itu bisa berapa persen. Kayak gila banget sih. Kalau yang pertama emang 9.000, 3.200, dan yang halving ketiga itu 640%. Kalau misalkan dihitung nggak perlu sampai yang titik puncaknya aja, kita ngitung nih, anggap dari halving itu terjadi. Misalkan kalau misalkan kita lihat sekarang kan halving berikutnya itu pas kita bikin video ini April 2024 perkiraannya, estimasi sekitar 105 hari lagi. Itu sama seperti siklus sebelumnya, si event yang ditunggu-tunggu ini biasanya emang terjadi tepat 18 bulan setelah bottom pasar. Jadi kalau misalkan kita ngeliat bottom sekitar 18 kurang lebih itu halving terjadi, terus pas bottom terus 18 bulan halving, terus bottom 18 bulan halving, ini bottom terus 18 lagi nanti halving. Itu pola yang mirip. Dan di masa lalu setelah halving itu memang harga BTC naik nih signifikan 12 bulan berikutnya dengan rata-rata kenaikan. Kalau misalkan kita ngelihat ya pas tahun 2016 nih dari halving ini 12 bulan berikutnya itu dia naiknya 260%. Terus kalau kita ngelihat dari yang halving 2020 kenaikan 12 bulan berikutnya itu 560%. Jadi kalau di hitung keduanya itu ya rata-rata kenaikan 400%, lebih dari 400%. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini BTC itu sampai puncak siklus, mungkin puncak siklusnya kan bisa 18 bulan, bisa sampai 2025. Tapi kalau kita ngitungnya itu 12 bulan aja setelah halving, ya kurang lebih bener sih sesuai di atas 400%. Kalau di rata-ratain sama yang halving pertama emang terlalu gede 4.000, dan itu bener-bener sampai Bitcoinnya $1 juta itu berapa, gila sih. Gak mungkin untuk 2024. Cuman mediannya 3.200 juga terlalu fantastis. Jadi angka 400% kalau ngelihat 12 bulan setelah halving relatif lebih bisa dipandang nggak kayak muluk-muluk lah. Cuman ya kalau kita lihat halving itu bukan satu-satunya faktor likuiditas global. Jadi di seluruh dunia uang-uang lainnya yang bukan cuma di pasar kripto itu sepanjang sejarah memang selalu membantu kenaikan bull marketnya Bitcoin. Likuiditas naik, selera orang-orang jadi makin berani ngambil risiko. Terus harganya akhirnya meningkat gara-gara itu. Dan perhatian sama aktivitas bertumbuh sampai akhirnya membuat permintaan aset kripto naik, demand-nya. Akhirnya mendorong lagi, muter lagi, harganya jadi terbang lebih tinggi. Terus semakin banyak orang memperhatikan itu. Kalau harga udah terbang, udah tinggi, jadi FOMO di mana-mana. Akhirnya perputarannya gitu terus sampai nanti puncak pasar, sampai nanti bisa dibilang bubble-nya. Dinamika ini kita lihat bakal lanjut ke tahun 2024. Likuiditas global tuh bakal didukung sama dua bank sentral yang paling penting. Yang pertama Fed di Amerika Serikat, yang kedua PBOC, ya Bank Sentral Rakyat Cina.
Fed itu memang yang paling dapat banyak perhatian, kayak semua orang pengamat kripto, influencer pasti pada ngomongin soal Fed Amerika Serikat, tapi itu bukan satu-satunya yang berperan besar. Bank Sentral Cina itu udah jadi salah satu kontributor yang besar untuk likuiditas global, dan semakin aktif juga. Suntikan likuiditas mereka tuh terus meningkat. Kalau misalkan kalian pengen nonton di video yang ada 9 bulan lalu ini, di thumbnailnya tadi kalian udah kelihatan ya, pokoknya judulnya Cina suntik likuiditas 100 miliar dolar, apakah masuk kripto? Ini jadi video yang bisa kalian tonton mungkin setelah nonton video ini, tentang yang pengen belajar pentingnya peran Bank Sentral Cina, yang nggak semua orang harus mantaunya cuman Fed Amerika Serikat aja. Intinya itu yang pertama, pejabat-pejabat tinggi di ekonomi terbesar kedua di dunia ini mulai memperhatikan ancaman deflasi, dan mereka memperhatikan juga sulitnya untuk rebound, ya, untuk memantul biar pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih sustainable. Poin inti yang kedua itu kredit atau utang itu cenderung bertumbuh waktu pandangan ekonomi di Cina itu melemah. Dan ini udah kita lihat pelemahannya dari menyusutnya pertumbuhan ekspor mereka daripada yang banyak orang itu udah antisipasi. Kemudian inti ketiga itu ekspansi kredit atau utang itu biasanya didorong sama suntikan likuiditas dari bank sentralnya sendiri, Bank Sentral Cina. Jadi Fed sama Bank Sentral Cina keduanya itu menunjukkan ada korelasi. Mungkin next time ya kita bikin di episode berikutnya chart yang menunjukkan korelasi mereka antara likuiditas global sama performa harga Bitcoin atau BTC. Kalau saya ingat pas tahun 2015-2017 dulu, performa aset berisiko di tahun 2017 tuh tetap yang paling terbaik, walaupun Fed AS waktu itu konsisten naikin suku bunga, terus antisipasi pengetatan moneter juga tinggi. Dan ini di saat yang sama neraca Bank Sentral Cina itu dibarengin sama USD-nya juga waktu itu karena melemah, akhirnya jadi membantu dorongan likuiditas ke aset-aset yang berisiko. Kalau misalkan kalian lihat dinamikanya itu ya jadi mirip kayak yang ada di tahun 2023 ini. Walaupun Fed itu udah ngasih sinyal nih, suku bunga tuh udah di puncak, ternyata masih bisa lebih tinggi lagi. Dan itu lebih tinggi faktanya daripada awal tahun. Belakangan ini aja ekspektasi baru mulai berubah, itu yang menduga nanti di tahun 2024 suku bunga bakal ada banyak dipotong-potong. Intinya kalau kami duga ya likuiditas bank sentral itu akan terus meningkat, dan kebijakan yang ringan itu bakal jadi talangan lah untuk mendukung ekonomi mereka itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton videonya ini yang di 8 bulan lalu, judulnya apakah harga BTC mengikuti saham, thumbnailnya seperti ini. Itu kalau kalian tonton, kalian bakal belajar pentingnya likuiditas global. Jadi poin yang dari tadi kita omongin di sini dibahas lebih lanjut. Jadi ini video kedua referensi untuk yang pengen nonton setelah video ini selesai, pentingnya gimana likuiditas global itu memengaruhi pasar. Dan itu bukan cuma Fed sendiri di Amerika Serikat, enggak. Bank sentral di Cina juga ekonomi terbesar kedua di dunia. Cuman ya kalau kita ngomongin soal bull market, dari tadi kan semua tanda-tanda positif semua untuk tahun 2024 ya. Di setiap bull market itu ada periode untuk konsolidasi. Untuk yang udah ngikutin video on-chain Republik Rupiah pasti paham kalau di setiap bull market tuh ada koreksi yang bener-bener tajam banget, dan sepanjang 2023 ini belum ada koreksi yang sebesar pola-pola di siklus sebelumnya. Jadi terlepas dari tahun 2023 yang menakjubkan dan tahun 2024 yang bisa lanjut bagus, ada probabilitas kalau kita bisa ngelihat konsolidasi untuk koreksi harga dalam beberapa bulan ke depan. Ini bisa kalian tonton di referensi video yang berikutnya, yaitu video yang belum lama kita posting, belum ada sebulan lalu. Waspada, koreksi Bitcoin BTC akan datang. Ini video yang paling disalahpahamin orang. Mereka pikir deket-deket itu kita bahas short term, padahal bukan. Kalau ditonton full itu mungkin jadi nggak bakal salah paham. Kita bahas titik-titik di mana sebenarnya itu udah terjadi di siklus sebelumnya dan bisa terjadi lagi, dan itu bukan jangka pendek, bukan short term, itu hitungannya bulan. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton, silahkan tonton ini lebih lanjut. Tadi udah saya tunjukin judul sama thumbnailnya. Dan biasanya memang periode-periode koreksi ini cenderung terjadi setidaknya beberapa bulan. Tahun 2023 kita belum melihat itu. Jadi tahun 2024 antisipasi.
Di setiap contoh-contoh siklus sebelumnya, di halving sebelumnya, di bull market sebelumnya, Bitcoin itu memang perlu untuk terbang tinggi dulu, menjauh dari bottom pasarnya yang kemarin FTX collapse 16.000 sebelum bisa mengalami koreksi turun yang wajar. Kalau ngikutin pola yang sama seperti siklus sebelumnya sih, saya prediksi akan ada periode koreksi selama paruh pertama tahun 2024. Kalau paruh pertama berarti Q1 sama Q2. Dan itu sehat, nggak perlu dikhawatirkan. Itu sehat untuk koreksi, siap-siap menjelang kenaikan bull market yang selanjutnya. Mungkin Bitcoin tembus ATH baru di akhir tahun 2024 kalau kuat. Itu setidaknya pandangan dari saya terkait data yang kita lihat saat ini. Ingat, selama tahun 2024 RR bakal terus update video-video baru. Jadi kita bakal terus melihat perubahan data itu, dinamika pasar seperti apa. Jadi kalian jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video baru dari kami, apalagi nyalain lonceng notifikasinya. Nah, terakhir kita bakal tutup aja untuk kesimpulan dari narasi 2024 tentang pasar dan makro untuk tahun depan. Selama kita masuk ke 2024, investor tuh harus aktif mencatat perubahan-perubahan dari lingkungan pasar, khususnya transisi nih dari yang volatilitas bisa dibilang relatif rendah ke volatilitas yang lebih tinggi lagi. Kalau bisa mengenali dinamika pasar ini, yang mana RR bakal terus bantu dengan video-video baru di tahun depan, investor tuh bakal lebih mudah menyesuaikan ekspektasi, jadi nggak terlalu muluk-muluk, tapi risiko juga dijaga biar nggak terlalu bullish, terlalu euforia. Kita akan bahas lebih mendalam lagi nanti di tahun depan, tapi intinya faktor-faktor yang memengaruhi periode transisi itu, yang pertama, antara pasar itu ada kondisi yang jelas, ya, kejelasan ekonomi atau ketidakpastian. Dua-duanya sama-sama mempengaruhi. Yang kedua itu peristiwa geopolitik yang besar. Yang ketiga itu perubahan kebijakan dari bank sentral di dunia. Kebetulan kita punya semua itu saat ini, tiga-tiganya. Ditambah lagi ada peristiwa utama untuk tahun 2024 di kalender kita tuh mencakup halving Bitcoin. Terus yang kedua, ETF spot crypto di Amerika Serikat. Terus yang ketiga, pemilu di 2024, sama bareng sama di Indonesia, di Amerika Serikat juga pemilu 2024. Jadi mungkin kita bakal lihat kembang api di tahun 2024. Who knows ya. Secara timeline sih paling deket itu ya persetujuan ETF spot Bitcoin BTC yang lagi pending. Jadi fingers crossed guys. Semoga ya disetujui sama SEC. Intinya kapan sih? Coba kalau kita lihat ya, ini ada website bagus membahas zaman-zaman keuangan. Kapan coba terakhir kali aset itu diciptakan dan dibuka ke investor institusional. Kita bisa ngeliat timeline ini bener-bener keren sih. Timeline dari tahun-tahun, bahkan bisa yang pertama kali IPO kayak VOC. Terus ada sejarah-sejarah lainnya, pokoknya dividen pertama kali, pasar saham yang modern pertama kali, bank sentral pertama, buku keuangan, ini apa, Bank of England ditemukan, bubble IPO 1690, ini pasar berjangka pertama kali, futures, bubble Mississippi, banyak banget pokoknya. Kalau misalkan kalian pengen lihat, kita bisa kasih linknya. Bank Amerika Serikat pertama, terus ini kepanikan pertama, New York Stock Exchange founded, First Depression ya, depresi keuangan, pasar, credit rating agency, ini apa, penemuan telegraf. Pokoknya ini disambungin sih sama sejarah-sejarah yang tradisional sama yang khusus keuangan. Emerging Market Fund pertama kali, panik 1882, mania British Average Industrial, founding Federal Reserve, itu pas Federal Reserve didirikan, indeks pasar komoditas berjangka. Jadi kalau misalkan kita lihat dari timeline ini sih, pertanyaan yang tadi saya ulangin, kapan coba terakhir kali aset diciptakan dibuka ke investor institusional? Kalau kita udah lihat tadi, ekuitas sama obligasi itu debut pertama kali di tahun 1600-an. Terus komoditas udah balik ke ribuan tahun yang lalu. Bahkan uang kertas itu dilacak kembali pas abad ke-7. Real estate itu sudah ada lama banget, cuman memang baru masuk ke bentuk modernnya tuh di sekitar pergantian abad ke-19. Jadi wajar kalau ada yang sangat membanggakan pentingnya hal ini ya, ETF spot crypto, karena dilihat dari sudut pandang kelas aset lain ya signifikan banget untuk perkembangan industri kripto.
pertemuan dari berbagai narasi, dari kelas-kelas berat, ada kelas-kelas ringannya, kemajuan industri kripto, peristiwa-peristiwa global, itu semua mulai menyatu di momen yang sangat penting. Dan menurut kami tahun 2024 potensinya jadi tahun yang sukses dan Republik Rupiah siap untuk menyambut itu. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Ada pertanyaan, jangan lupa gabung ke medsos kami, jangan lupa kasih jempol kalau suka videonya, subscribe, dan intinya terima kasih banyak sih guys untuk yang selalu mendukung kami. Ini video terakhir untuk tahun 2023. Sampai kita berjumpa lagi di video baru di tahun 2024. Selamat tahun baru dan cheers.